Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Indrawan. Saya mahasiswa PPG Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nomor peserta PPG 2016 9854 9554. Nomor induk mahasiswa PPG 2261 0114 0422. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Kalipat pada kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Pembelajaran ketiga, materi pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN dengan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lencang pan, gerak. Gerak. Putra masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Utami untuk menyiapkan. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kita mengawali. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua ini? Baik. Tadi sudah sarapan ya? Siap. Sudah. Pak Yani absen dulu ya? Eh. Iya. Siapa yang nggak berangkat dari ini? Iya. Berangkat semua ya? Iya, terima kasih. Kita nyanyikan dulu lagu wajib, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sikap sempurna berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, terima kasih semangatnya. Silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran, Pak Yeni mau bertanya dulu. Kemarin pelajaran apa yang sudah kita laksanakan? Tunjuk jari. Jari. Iya, setelah itu teks kondisi. Selain itu rantai makanan. Ya, itu pelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yaitu menjelaskan pokok pikiran dan mencari informasi penting dalam bacaan teks non-fiksi. Yang kedua, yaitu menemukan. Tadi kan menjelaskan, sekarang menemukan ide pokok serta informasi penting pada teks non-fiksi.
Yang ketiga, kalian nanti akan membuat peta konsep tentang langkah-langkah mencari informasi penting pada teks non-fiksi. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, supaya kita lebih semangat dan lebih hangat, kita yel-yel terlebih dahulu, ya. Yel-yel berhubungan. Siap? Ya. Semangat lagi. Berhubungan. Berhubungan. Iya, tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang kita bentuk kelompok. Karena kita kan jumlahnya 24, kita bentuk jadi 4 kelompok, setiap kelompok 6 anak. Silakan meja dan kursinya boleh ditata. Ya, semuanya sudah menempati tempatnya masing-masing? Ya, kita sepakati nggih. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita masuk pelajaran, kita Pak Yei bagian LKPD-nya dulu. Sudah mendapatkan semuanya ya? Ya. Tolong buku LKS dan pelajarannya silahkan keluar. Ya, materi pertama yaitu ide pokok. Sebelum kita mencari ide pokok, kita cari dulu apa pengertian dari ide pokok. Oke, ide pokok ini pengertiannya. Ide pokok adalah atau pokok pikiran dapat diartikan sebagai masalah utama. Masalah utama. Masalah yang digaris besar. Masalah yang dibicarakan. Masalah yang kita cari solusinya. Yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ada 2 cara dalam mencari ide pokok. Yang pertama yaitu 1. Cara cari pernyataan umum dari sebuah paragraf. Itu cara yang pertama. Cari pernyataan umum. Yang kedua, temukan kata kunci dalam kalimat utama paragraf. Temukan kata kunci dalam kalimat utama paragraf. Setelah kita dapat mencari ide pokok, ini ada 3 cara untuk mencari informasi penting dalam teks non-fiksi. Ada 3 cara, ada 3 langkah. Ini sangat penting, Kak. Yang pertama adalah membaca paragraf dengan seksama. Yang nomor 2 adalah carilah ide pokok pada paragraf tersebut. Langkah kedua adalah mencari ide pokok. Yang ketiga adalah buatlah pertanyaan dengan jawaban yang ada informasinya di dalam paragraf tersebut. Contoh di situ ada info kucing itu berkaki 4 dan berwarna kuning contohnya. Nah, kalian membuat pertanyaannya, kucingnya berwarna apa? Nah, itu membuat pertanyaan. Terus kucingnya ini kucingnya siapa? Nah, di situ nanti di paragraf itu harus ada jawabannya. Jadi kalian membuat pertanyaan yang jawabannya ada di paragraf tersebut. Ya, sekarang bisa dibuka LKS halaman 80. LKS halaman 80. Jadi kita semuanya LKS-nya LKS halaman 80. Dari bacaan halaman 80 yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan, tolong paragraf 1 dibaca dan dicari ide pokoknya. 7 jari yang bisa. Ya, Salma. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil membangkitkan diri, menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan
dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pernyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Ya, stop. Dari situ kalian sudah tahu di mana ide pokoknya. Yang mana Zalfa ide pokoknya? Dibantu kelompoknya coba. Yang mana? Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Iya, itu ide pokoknya dalam kalimat pertama. Nah, setelah itu kalimat yang lain itu kalimat penjelas namanya, oke? Nah, seperti kalimat terakhir itu kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Untuk paragraf 2, ayo yang dari 7 jari. Iya, Nanda, silakan. Sebagai akibat dari ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia yang memiliki peran yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa berhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Ya, sudah selesai? Iya. Kalimat ide pokoknya yang mana Nanda? Sebagai akibat dari ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Iya. Betul sekali ya. Untuk ide pokoknya yaitu pada kalimat pertama, sebagai akibat dari ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting, yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, itulah ide pokoknya. Dari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bisa dibilang bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia. Oke? Ya, kalau membicarakan tentang persatuan, ya berarti ada juga kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Nah, kita masuk ke persatuan dan kesatuan untuk menjaga kerukunan di beberapa bidang. Kita nanti akan membahas 3 bidang persatuan dan kesatuan untuk menjaga kerukunan di 3 bidang. Yang pertama bidang sosial dan budaya, dan yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang bahasa persatuan. Ya, menghadap ke depan kita akan Pak Yeni akan memutarkan video, potongan video tentang pelajaran bahasa persatuan dan kesatuan juga bahasa. Ya, untuk mencari informasi yang lebih lanjut, silakan video berikut ini. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia turut memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan dalam bidang sosial
memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini adalah manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial dan budaya. Manfaat yang pertama, memperkuat rasa cinta tanah air, memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa, menumbuhkan rasa kebersamaan di masyarakat, melahirkan solidaritas antar warga masyarakat. Stop dulu. Di sini ada pertanyaan, apa nama kegiatan berikut dan sebutkan manfaat kegiatan tersebut. Apa nama kegiatan tersebut? Iya, membersihkan rumah, bersih-bersih rumah. Kenapa kok bisa dibilang bersih-bersih? Ya, ada yang menyapu, ada yang mengelap jendela, ada yang membersihkan mainan. Nah, itu namanya bersih-bersih. Kok kalian tahu kalau itu di rumah? Karena ya gambarnya di rumah, bukan di sekolah ataupun di jalanan. Ya, ini bersih-bersih di rumah. Sebutkan manfaat kegiatan tersebut. Tujuh jari ya, sebutkan. Iya, rumah menjadi bersih. Selain itu, tujuh jari. Hidup aman. Iya, hidup menjadi aman. Dari apa? Dari debu dan penyakit. Kalau rumahmu debu, semuanya debu, itu biasanya akan menimbulkan penyakit. Selain bersih dan aman, apa? Ya, rumah menjadi nyaman. Ya, coba saja kalian kalau tidur di tempat tidur, terus tempat tidur itu penuh dengan debu, apakah nyaman? Tidak. Iya, berarti sangat bermanfaat ya kegiatan tersebut ya. Iya, yang pertama tadi rumah menjadi bersih, yang kedua aman dari penyakit, yang ketiga rumah menjadi nyaman untuk ditinggali. Ya. Berikut adalah manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Manfaat yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Ya, bagaimana anak-anakku sudah mendapatkan informasi, mendapatkan sedikit ilmu ya. Ya, setelah ini kita akan bertanya jawab tentang isi video tersebut. Ya, sekarang ini pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian sudah membaca tentang bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Ya, ini persatuan namanya artinya bergabung dari beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan, serikat. Sementara pengertian kesatuan yaitu mempunyai arti satu atau keesaan atau sifat tunggal atau satuan. Ya, itulah arti dari persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan untuk menjaga kerukunan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama persatuan dan kesatuan di bidang sosial dan budaya, itu mencakup tentang agama, sosial, kebudayaan, di rumah, di sekolah. Nah, yang kedua adalah di bidang ekonomi. Namanya ekonomi itu ada kaitannya dengan uang, betul. Ada kaitannya dengan uang dan perdagangan. Dan yang ketiga adalah di bidang bahasa. Yang terakhir tadi bidang bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Cara menjaganya. Yang pertama adalah bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi. Yang kedua, menghormati sesama pelaku ekonomi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kalau ada masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Ini setelah kita menjaga persatuan di bidang ekonomi, manfaatnya yang akan kita
dapatkan, yaitu satu, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi. Seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia tercapai. Yang ketiga, bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Ya, ini yang ketiga. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Iya. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sudah membagikan LKPD-nya. LKPD-nya bisa dibaca. Untuk LKPD pertama, itu ada tujuan pembelajaran, bisa dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah itu petunjuk kerjanya. Terus untuk halaman ketiga yaitu lembar kerja peserta didik. Ayo berdiskusi, dituliskan nama kelompokmu di sini. Contoh kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Selanjutnya ditulis nama anggotanya. Di situ setelah itu ada langkah-langkah membuat peta konsep. Nah, berarti untuk yang pertama yaitu membuat peta konsep. Tulis judul di tengah-tengah kertas, beri gambar yang sesuai untuk memudahkan dalam mengingat judul tersebut. Dan selanjutnya, setelah itu ada untuk yang nomor 5 ini. Setelah menyimak video pembelajaran, kalian diharapkan bisa menyebutkan langkah-langkah mencari informasi penting pada teks non-fiksi. Oke? Tadi ada berapa langkah? Ada? Cara mencari informasi penting ada 3. Ya, silakan dibuat peta konsepnya. Setelah itu kalian ditugaskan untuk menyajikan dengan bentuk peta konsep. Diskusikan dengan kelompokmu. Kerjakan di kolom yang telah disediakan. Tanyakan bila ada yang belum dipahami oleh gurumu. Ya, di situ ada ini kolom. Buatlah peta konsep di kolom di bawah ini, pada kolom di bawah ini. Nah, di sini nanti kalian menggambarnya. Itu untuk LKPD yang pertama. Nah, LKPD yang kedua yaitu ditulis lagi nama kelompoknya dan nama anggotanya. Petunjuk kerjanya ini ya. Diskusikan dengan kelompokmu, perhatikan gambar yang disediakan. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Jadi nanti ada sebuah gambar. Kalian di bawah gambar itu ada pertanyaan yang wajib kalian jawab. Dari jawaban yang kamu buatlah cerita manfaat persatuan dan kesatuan di bidang sosial dan budaya. Kerjakan dengan penuh semangat. Nah, ini gambarnya lah. Ini gambarnya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini nanti kalian bisa membuat cerita pada kolom yang sudah disediakan. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Bisa kerjasama, nggih. Mau bagi pensil dulu nggak apa-apa. Balik ini Kalau nulis itu ya yang bagus, hurufnya yang besar ya ditulis besar, yang kecil ditulis kecil. Jangan di tengah-tengah ditulis besar. Dengan aku merekam.
Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Iya, kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan untuk peta konsepnya dan ceritanya. Ya, untuk kelompok 2 silakan maju. Ya. Ya, dan peta konsepnya. 2 orang untuk maju ke depan. Ya, yang cerita dan gambar peta konsepnya. Ya. Untuk kelompok 2 silakan maju. Ya, ke sana ke sini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya. Yang pertama peta konsepnya. Ya. Perkenalkan. Nama saya Nanda dan ini teman saya Zulfikar. Saya dari kelompok 2. Ya. Tugas yang pertama. Tugas yang pertama, langkah-langkah mencari informasi penting pada teks non-fisik. Yang pertama, membaca informasi dengan seksama. Iya. Yang kedua, mencari ide pokok paragraf. Yang ketiga, membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk tugas yang kedua, LKPD yang kedua. Jelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan. Membersihkan rumah. Ya, ini yang langsung nomor 6, ceritakan. Soalnya dibaca dulu. Buatlah cerita satu paragraf tentang kegiatan setiap minggu di rumah bersama keluarga serta manfaat kegiatan tersebut. Saat hari Minggu, saya dan keluarga saya berkegiatan untuk membersihkan rumah. Ada yang mengepel dan ada yang memotong rumput dan ada yang membantu ibu membersihkan piring. Keluarga saya bersemangat sekali untuk membersihkan rumah dan sehingga rumah menjadi nyaman, bersih dan tidak ada kotoran dan juga tidak ada virus atau bakteri. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi boleh Pak Yeni lihat dulu. Pak Yeni lihat dulu. Iya. Ya, ini dilihat nanti ditanggapi dari kelompok lain, kelompok 1, 3, dan 4. Ini peta konsepnya yang telah dibuat. Oke. Warnanya bagus. Oke. Coba dari kelompok 4 bisa menanggapi gambarnya bagaimana? Bagus. Apanya yang bagus? Warnanya. Bentuknya bagaimana? Bagus tidak? Iya. Untuk kelompok 1 tanggapannya bagaimana? Gambar kelompok 2 bagus ya. Iya. Yang bagus. Ya, tadi juga dipresentasikan ceritanya. Pak Yeni ulangi lagi ya. Saat hari Minggu saya dan keluarga saya berkegiatan untuk membersihkan rumah. Ada yang mengepel, ada yang memotong rumput, dan ada yang membantu ibu membersihkan piring. Keluarga saya bersemangat sekali untuk membersihkan rumah dan sehingga rumah menjadi nyaman, bersih dan tidak ada kotoran dan juga tidak ada virus dan bakteri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan di. Sekarang kelompok 4. Ya, perhatikan di depan, tolong diperhatikan. Tolong, halo, tolong diperhatikan teman kalian. Ya, perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Jihan, dan teman saya Raisa. Ya, pelan-pelan saja. Langkah-langkah mencari informasi penting pada teks non-fiksi. Pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, mencari ide pokok. Ketiga, membuat pertanyaan dan jawaban. Iya. Silakan dilanjut tugas yang kedua. Buatlah cerita satu paragraf tentang kegiatanmu setiap minggu di rumah bersama keluarga serta manfaat kegiatan tersebut. Pada hari Minggu, aku dan keluargaku akan membersihkan halaman. Sebelum membersihkan halaman, aku dan keluargaku akan sarapan terlebih dahulu. Setelah itu kami mulai membersihkan lingkungan halaman. Dan ada tugasnya masing-masing. Tugas ayah mengangkat batu yang ada di halaman untuk disingkirkan. Sedangkan ibu menyapu di halaman. Tugas kakak menanam tanaman di halaman. Sedangkan aku menyiram tanaman di halaman. Dan akhirnya halaman pun bersih dan bebas dari penyakit. Sekarang kami nyaman di halaman. Sekarang kami pun nyaman di halaman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, pada akhirnya semuanya sudah maju dan sudah mempresentasikan semuanya. Dari itu kita melakukan penguatan dari materi yang sudah kita jalani tadi. Ya, yang pertama yaitu mencari mencari informasi dari ide pokok pada teks non-fiksi. Ya, ada 3 cara untuk mencari informasi penting pada teks non-fiksi. Yang pertama apa tadi? Membaca terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Membaca dengan ya, yang kedua Dari ide pokok paragraf. iya, mencari ide pokok paragraf. Yang ketiga, Buatlah pertanyaan dengan jawaban informasi penting. iya, membuat pertanyaan tentang informasi penting yang ada di paragraf. Ya, kita melakukan explaining dulu nih. Dengan tepuk tunggal, tepuk ganda, semangat lagi. Terima kasih. Setelah ini kita akan melakukan kuis. Silakan dipersiapkan. Ada 5 soal. Hanya 5 soal diperebutkan oleh 4 kelompok. Selain kalian cepet-cepetan menunjukkan jari, angkat tangan, juga harus betul dalam menjawab pertanyaan. Ya, semuanya siap? Siap. Semuanya siap? Pertanyaannya adalah bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa yang bahasa Indonesia. Kelompok 3. Apa pengertian dari kawasan Nusantara? Tunjuk jari dan menjawab. Ya, Jian. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Masih ada 3 soal. Pertanyaannya tinggal 2. Sebutkan 2 manfaat persatuan dan kesatuan di bidang ekonomi. Ya, Jian. 4, 3. Ya, terus. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi juaranya sudah terlihat yaitu kelompok 4. Iya, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, semuanya boleh maju untuk maju ke depan. Semuanya boleh maju kelompok 4. Tolong diterima Maisa. Boleh diangkat Maisa. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kita sudah melaksanakan semua kegiatan. Kita akan melaksanakan penyimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang bahasa Indonesia tadi apa saja dari
tadi apa saja? Ya, yang pertama mencari ide. Oh, yang kedua mencari informasi pada teks. Ya, setelah itu ada berapa tadi? Mencari teks non fiksi ada berapa langkah? Ada 3. Ya, yang PPKN. Tadi tentang bahasa bahasa apa? Bahasa Indonesia. Dan terus cara menjaga persatuan dan kesatuan di bidang sosial dan budaya. Ada apa saja tadi? Contoh-contohnya? Menghargai orang yang beribadah, bergotong royong. Ya, di ekonomi manfaat persatuan dan kesatuan di bidang ekonomi. Iya, kebutuhan ekonomi akan terpenuhi. Terus menambah lapangan kerja. Ya, terima kasih. Ya, setelah itu kita lakukan refleksi apa yang kalian suka dari kegiatan tadi. Yang mana? Kelompok 1, pelajaran yang mana yang kalian suka tadi? Menggambar. Ya, kelompok 3, bercerita atau membuat apa? Membuat peta konsep. Oh iya, terima kasih. Ya, setelah ini Pak Yeni akan membagikan soal-soal evaluasi. Jangan lupa diisi namanya dulu. Tidak lupa lihat. Ya, bisa diisi dulu identitasnya. Jangan sampai lupa. Sampai 6. 1 sampai 6. Ayo cepat. Itu loh, waktunya sudah mepet. Sudah dicari ibumu. Tidak apa-apa. Kalau sudah bisa dikumpulkan di depan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Ya, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, pelajaran yang kita akan laksanakan selanjutnya adalah matematika tentang penjumlahan bilangan bulat. Seperti biasa evaluasi nanti Pak Yeni akan nilai. Yang di bawah 70 akan melaksanakan revisi, yang di atas 70 akan mendapatkan penghargaan. Ya. Semuanya seneng ya? Tertawa. Ya. Dan Pak Yeni hanya berpesan jangan lupa belajar dan terus belajar. Ada pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bukan kamu berjalan sampai negeri Cina, boten, tapi belajarlah terus menerus. Pasti ada yang kalian tidak pahami, belajarlah supaya kalian lebih paham. Ya, terima kasih. Jangan putus asa. Tadi yang belum juara, untuk belajar lebih giat, maka kita berdoa. Bisa disiapkan nada untuk menyiapkan. Kita duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.